Ya, selamat malam adik-adik sekalian dan Bapak Ibu di mata kuliah praktik pengujian perundang-undangan. Hari ini kita tuh web ya, tidak lama, secara singkat berkaitan dengan pengujian atau judicial review yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Dan kalau kita bicara tentang pengujian perundang-undangan itu ada dua tempatnya. Kalau yang diuji adalah undang-undang, misalnya undang-undang itu dianggap menciderai hak kita eh, atau bertentangan dengan undang-undang dasar atau konstitusi, maka melakukan judicial review-nya, menggugatnya itu ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan biasanya kan banyak ya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Ada peraturan menteri, ada peraturan daerah, kemudian ada peraturan pemerintah, itu ada di bawah undang-undang. Itu kalau kita melihat, oh ternyata peraturan pemerintah ini melanggar hak kita sebagai warga negara atau melanggar undang-undang, maka muaranya ke Mahkamah Agung. Ya, itu bedanya ada dua persepsi ini secara umum demikian. Tetapi yang paling umum yang teman-teman itu sering dengar adalah judicial review yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Ya, kita sering banget dengar ya, hampir setiap bulan ada berita tentang Mahkamah Konstitusi, tentang hasil judicial review, misalnya berkaitan dengan yang terbaru ya, eh, yang lagi panas berkaitan dengan bahwa nanti pemilu yang tadinya presiden itu minimal 20% atau gabungan partai politik ya kan kita kemarin waktu Pilpres 2024 itu kan 3 calon. Kenapa 3 calon? Karena dibatasi. Dibatasinya dengan syarat minimal 20%. Misalnya kemarin ada Gerindra mencalonkan Prabowo. Gerindra misalnya cuma 11%. Maka Gerindra harus mengajak koalisi partai lain supaya bisa suaranya in total, dalam total itu 20%. Gerindra ngajak misalnya partai PAN, ngajak Demokrat, sehingga 20%. Sama misalnya PDI, kalau dia sudah 20% sendiri, maka dia bisa mencalonkan diri sendiri presidennya. Tidak perlu koalisi. Intinya minimal 20%. Tetapi MK memutuskan bahwa dinilai ada pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ada yang uji bahwa terkait dengan proses demokrasi harus menghormati hak-hak masyarakat, membuka kesempatan peluang dan lain sebagainya. Maka MK ketok palu. DPR nanti pemilu selanjutnya seluruh partai boleh mencalonkan presiden. Tidak ada namanya presidensial threshold yang ambang batas yang 20% tadi. Sehingga ini sampai hari ini. Sehingga karena MK memutuskan itu hasil pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar karena peraturan terkait dengan ambang batas 20% itu ada di undang-undang. Nah, pasal itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bilang nggak boleh ada ambang batas. Sehingga nanti bisa saja tiap partai itu punya calonnya masing-masing. Jadi bisa lebih dari 5 calon presiden nanti. Kalau misalnya DPR mengikuti keputusan MK. Secara hukum, DPR wajib mengikuti putusan MK tersebut. Tapi tahun depan undang-undang baru direvisi tentang pemilu oleh DPR. Nah, itulah kenapa mata kuliah ini penting bagi saudara untuk memahami praktik pengujian karena esensial sekali. Suatu pasal bisa melanggar hak-hak asasi kita sebagai manusia, sebagai warga negara. Kenapa? Karena hak-hak kita sudah ditulis di Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu suatu konstitusi yang lebih tinggi dari undang-undang. Sehingga undang-undang nggak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan hak-hak kita ada di pasal 28.
A sampai J, ya 28A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Banyak sekali hak-hak kita itu ditulis di sana. Kemudian batasan-batasan dalam pemerintahan supaya pemerintahan itu nggak sewenang-wenang itu sudah ditulis di konstitusi kita. Contoh misalnya pada saat Presiden Jokowi masih menjabat di periode kedua, ada pendukungnya yang menggalakkan Pak Jokowi 3 periode karena bagus, karena publik suka, maka 3 periode. Nah, tetapi ketika dilihat di Undang-Undang Dasar sudah ada ketentuan bahwa maksimal hanya 2 kali, sehingga tidak bisa eh, Pak Jokowi di 3 periode. Meskipun misalnya ada undang-undang yang diubah, tapi tidak bisa juga merubah itu. Karena apa? Karena jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Makanya Undang-Undang Dasar itu adalah pelindung eh, negara dan penghindaran terhadap potensi kesewenang-wenangan pejabat publik. Ya, seperti itu. Nah, saya akan cerita sedikit sejarahnya. Kita singkat saja gitu ya. Jadi di dunia itu judicial review atau pengujian perundang-undangan itu sudah ada sejak dulu. Tahun 1700 late ya. 1790-an, 1800 awal itu sudah ada kasus-kasus seperti ini. Yang paling terkenal, jadi rekan-rekan tuh kalau bicara tentang pengujian undang-undang, tentang Mahkamah Konstitusi yang selalu dibahas di negara manapun, di sekolah hukum manapun, itu namanya Marbury versus Madison. Ketika hakim namanya Marshall itu ketika ada presiden yang terpilih membatalkan suatu putusan, eh, misalnya ada presiden, kemudian pemilu, pada saat pemilu dia kalah, tapi sebelum dia lengser, karena dia kalah ya, dia presiden periode kedua dia kalah. Sebelum dia kalah, itu dia mutasi. Si ini jadi hakim Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, si ini jadi sekretaris ini, si ini jadi sekretaris ini. Sehingga apa? Ya kalau kita biasanya misalnya pemilihan Kapolri, pemilihan Panglima itu kan penguasaan daripada presiden. Nah, gilanya pada tahun itu presiden yang kalah itu juga ngisi mutasi pejabat-pejabat sesuai dengan keinginannya. Nah, Hamin 1 pelantikan presiden yang terpilih, presiden yang baru, itu baru dibuat suratnya bahwa si A diangkat, John Marshall, ada Marbury, ada Madison dan lain sebagainya diangkat. Tetapi eh, besoknya udah pelantikan. Pelantikan, nah surat pengangkatannya itu belum belum dikirimkan. Jadi dan presiden yang baru itu nggak setuju dong karena dia mau menempatkan orang-orang kepercayaannya tentunya. Jadi nggak setuju. Akhirnya itu menjadi konflik dan kasus pertama judicial review dia menguji dan membatalkan ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan hakim. Jadi hakimnya itu yang diangkat oleh presiden yang lama, dia nggak mau akui. Tapi SK-nya sudah terbit karena dia Hamin 1. Dia lengser, dia membuat itu. Nah, kalau Mahkamah Konstitusinya, sejarahnya pertama kalinya ada di Austria tahun 1920. Ini masih relatif baru ya. Ini pertama, tokohnya adalah Hans Kelsen. Hans Kelsen ini sangat terkenal. Terkenalnya dengan teorinya the pure theory of law, teori hukum murni. Jadi dia ingin bagaimana hukum itu dimurnikan. Jangan sampai tercampur oleh aspek lain, misalnya pengaruh politik dan lain sebagainya. Jadi dia membentuk konstitusi, Mahkamah Konstitusi di Austria. Kenapa ada Mahkamah Konstitusi? Karena menjalankan wewenang judicial review. Jadi siapa nih yang menjaga undang-undang dasar kalau nggak ada mahkamahnya? Karena apa? Karena ya itu tadi saya bilang, kalau kita bernegara ini tidak ada penjaga konstitusi, tentu bisa saja diubah-ubah sesuai dengan kepentingan negara, kepentingan pejabat negara.
Karena apa? Karena kita memilih sebagai negara demokrasi, rekan-rekan. Kalau negara demokrasi ya biasanya hak asasi dijunjung tinggi, kemudian juga konstitusi dijunjung tinggi. Takutnya nanti kalau nggak ada penjaga konstitusi ya itu bikin undang-undang seenaknya, bikin undang-undang yang bisa menciderai kepentingan publik. Sempat ada kitab undang-undang hukum pidana baru itu mengatur terkait dengan pasal penghinaan, klausula penghinaan terhadap presiden dan lain sebagainya. Ada satu pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena melanggar hak kebebasan berekspresi. Ya gitu. Dan upaya mewujudkan check and balances berdasarkan prinsip demokrasi. Jadi ketika lembaga eksekutif dan lembaga legislatif kan mereka yang berwenang membuat undang-undang, undang-undangnya melukai hati rakyat dan kita bisa buktikan bahwa pasal-pasal beberapa pasal dalam undang-undang itu em, bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar negara Republik Indonesia, maka yang menjadi pengawas yaitu MK. Jadi kita warga negara bisa nih, misalnya rekan-rekan lihat ada undang-undang terkait dengan minerba, mineral batu bara. Ada undang-undang terkait cipta kerja atau Omnibus Law. Dilihat, kalau ada pasal-pasal yang merugikan saudara, itu saudara berhak untuk melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Tetapi, harus dilihat lagi, dibuka undang-undang dasarnya. Ada nggak pasal yang kira-kira terciderai atau ditentang oleh undang-undang atau pasal yang menurut saudara itu menciderai hak asasi saudara sebagai warga negara saudara. Nah, ini Hank Kelson ya. Ada general theory of law dan lain sebagainya. Teoritis saja kita bisa lengkap. Nah, di beberapa negara itu juga punya ya. Di Amerika itu dia nggak ada Mahkamah Konstitusi. Fungsi Mahkamah Konstitusi di mana? Fungsi Mahkamah Konstitusi dilaksanakan di Mahkamah Agung. Kalau kita kan dipisah, yang tadi saya bilang. Kalau undang-undang bertentangan dengan UUD, itu di Mahkamah Konstitusi. Kalau peraturan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang, itu diujinya di Mahkamah Agung. Kalau di Amerika, semuanya diujinya di Mahkamah Agung. Kalau di di Austria, ya ada MK dengan MA, hampir sama kayak kita. Kalau di Perancis, ada lagi namanya Dewan Konstil, eh, Dewan Konstitusi atau selain Mahkamah Agung, dia melakukan judicial review. Di Venezuela itu Mahkamah Konstitusinya malah di bawah Mahkamah Agung. Jadi di bawah garis koordinasi Mahkamah Agung. Kalau di Inggris, Belanda, negara komunis macam Korea Utara, Vietnam, apalagi Cina, dia nggak ada Mahkamah Konstitusi karena supremasi parlemen. Supremasi parlemen itu DPR-nya lebih tinggi gitu, lebih super. Jadi kalau misalnya di negara-negara Inggris itu ada Mahkamah Konstitusi, berarti legislatifnya nggak super lagi. Kenapa? Karena kan undang-undang dari DPR. Undang-undang dari DPR. Di sana DPR-nya super. Ya kalau ada judicial review, berarti DPR-nya nggak super lagi. Karena apa yang dia putuskan itu bisa direvisi kan kalau ada MK. Bisa diubah, bisa dibatalkan. Oke, ini udah lama ya dari Mahkamah Konstitusi. Ini kewenangan MK nih. Di penugasan sebelumnya ada ya mengulas tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang paling terkenal menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ada sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Nanti kalau sempat kita mungkin kuliah lagi ya, entah mungkin hari Minggu, mungkin hari Minggu nanti kita cari waktu untuk berkuliah, Sabtu atau Minggu lah, kita tuh web lagi untuk membahas beberapa kewenangan di Mahkamah Konstitusi. Pembubaran partai politik memutus tentang perselisihan hasil pemilu. Jadi pemilu kalau ada sengketa, saling mengklaim menang, kemudian ada yang menuduh tim lain curang, itu di Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya.
Ini fungsinya ya, the guardian of constitution, ideology, and democracy. Jadi dianggap penjaga dia konstitusi. Meskipun ya rekan-rekan mungkin lihat berita ada anggota MK dekat dengan siapa, ada anggota MK dekat dengan siapa, tapi itulah dinamika ya. Kita sulit menafikan. Kenapa? Karena anggota MK itu ada 9 rekan-rekan. 3 orang itu dari DPR, diusulkan oleh DPR. 3 orang itu dari Presiden, 3 orang lagi dari Mahkamah Agung. Jadi tentu ada kepentingan politik yang kemungkinan ada yang membawa itu gitu. Saya tidak bilang semua. The protector of his human rights. Jadi dia menjaga hak asasi kita karena hak asasi kita diuraikan dengan jelas di Undang-Undang Dasar tentunya. Dan dia ini adalah final interpreter of constitution. Jadi mereka yang boleh untuk menginterpretasikan finalnya kalau misalnya di UUD ada pasal terkait apa, ahli hukum, DPR, Presiden boleh dia menganalisis kemudian mengartikan oh pasal ini tentang A. Tetapi kalau MK itu bilang tentang B, maka MK yang digunakan karena dia yang berhak dalam konteks final menginterpretasikan, mengartikan daripada Undang-Undang Dasar. Nah, ini asas-asas Mahkamah Konstitusi. em, Mereka itu tidak boleh nolak memeriksa. Jadi pasti kalau teman-teman boleh iseng, bukan iseng ya, boleh cari pasal di eh, undang-undang yang kira-kira merugikan teman-teman atau bertentangan dengan undang-undang dasar. Bisa kita kita sebagai warga negara bisa. Dan di MK itu harus diproses ya, dilihat dulu bener nggak standingnya, bener nggak teman-teman terkait dengan undang-undang itu, dirugikan dengan undang-undang itu dan lain sebagainya. Terbuka untuk umum, cepat, sederhana, semua didengar, meskipun kadang bisa tahu ya pihak pemerintah menjawab, pihak penggugat juga menjawab, meskipun Hakim MK ini udah tahu, oh saya pasti membenarkan pemerintah nih, saya pasti membenarkan penggugat nih, misalnya ada persepsi gitu, tetap semuanya harus didengarkan. Ini konstitusi ya, undang-undang dalam pengertian formil. Ini ada sengketa kewenangan lembaga negara, pembungaan partai politik, perselisihan hasil pemilu, dan ada pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran hukum dan moral konstitusi. Jadi kalau presiden atau wakil presiden dianggap melakukan pelanggaran hukum, itu MK bisa berpendapat tuh bahwa benar nggak dia melanggar. Ini proses persidangan di Mahkamah Konstitusi ya. Jadi pengujian undang-undang ini kita mohonkan dulu, kemudian ada eh, berita acaranya, diregistrasi, baru persidangan, kemudian putusan. Nanti kita akan cek secara lebih spesifik pengujian undang-undang gimana. Ada ini secara umum saja. Itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut sedikit terkait dengan pengujian undang-undang. Kita nggak lama-lama ya, maksimal sampai jam 8 biar rekan-rekan juga bisa istirahat. Silahkan kalau ada yang bertanya, kita eh, break mungkin 2 menit, 3 menit. Teman-teman bisa minum ke WC. Nanti kita akan lanjut di materi selanjutnya berkaitan dengan khusus pengujian undang-undang. Jadi kita bedah sebentar saja mungkin 10-15 menit ya nanti eh, materi selanjutnya.
Kita mulai lagi ya, rekan-rekan sekalian. Kita mulai langsung hukum acara pengujian undang-undang. Ini yang lebih spesifik. Ada teori, ada hukum acara pengujian undang-undang. Kita singkat ya, rekan-rekan, supaya tidak banyak mengambil waktu rekan-rekan sekalian. Nah, ini ada teori singkatnya Hans Kelsen bilang bahwa kalau kita mau efektif dalam menjalankan yang kita sebut sebagai konstitusi, itu mesti kita punya suatu badan. Ya, kalau kita mau efektif, itu butuh suatu badan, suatu organ di selain DPR yang bisa menjaga konstitusi itu sendiri, katanya dia. Makanya dia membuat MK untuk pertama kali di Austria. Karena dia berkeyakinan bahwa nggak akan efektif lah nih konstitusi kalau nggak ada MK. Kenapa? Karena kata dia ya bisa aja digonta-ganti nanti sama DPR sama pemerintah gitu. Herman Schwartz juga bilang di Jerman nih dan Austria dan sekitarnya ya. Mahkamah Konstitusi, peradilan konstitusi itu anak dari konstitusional demokrasi. Jadi kalau udah bilang demokrasi, negara itu negara demokrasi, kemudian dia punya konstitusi otomatis ada anaknya yang harus nih, yaitu eh, pengadilan atau peradilan konstitusi. Hmm. Judicial review itu pengertiannya adalah pengujian peraturan perundang-undangan tertentu oleh hakim. Hal ini berarti hak atau kewenangan menguji dimiliki oleh hakim. Pengujian tersebut dilakukan atas suatu ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi. Hmm. Pengertian sederhananya gini. Jadi kalau kita bilang judicial review, itu yang review itu hakim. Jadi kita mengajukan Pak Hakim, tolong dong di-review, tolong dong dicek. Ini pasal ini bertentangan loh dengan UD. Nah, yang ngecek yang berhak nge-review itu MK. Jadi bukan kita. Kita mengajukan. Terus pengujian itu, jadi judicial review ini bukan yang ke MK aja ya. Kadang-kadang nih kita salah mengartikan kalau GR, kalau judicial review itu yang ke MK doang. Tidak ya, yang ke Mahkamah Agung, yang dari di bawah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang diuji di Mahkamah Agung itu namanya judicial review juga. Nah, kalau menguji peraturan perundang-undangan ini berlaku untuk semua ya. Jadi
Oke, jadi pengujian peraturan perundang-undangan itu ada perbedaan dua hal. Ada formil dan ada material. Kalau formil itu menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang telah melalui prosedur sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Pengujian formal biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Formal sederhananya gini, kalau formil itu yang dicek itu pada saat DPR atau pemerintah buat undang-undang itu udah sesuai prosedur yang berlaku belum? Sudah ada pelibatan masyarakat belum? Nah, itu yang dicek. Makanya waktu Undang-Undang Cipta Kerja ya, rekan-rekan tahu yang tebal sekali itu, Omnibus Law, itu yang dilihat oleh MK kan ada eh, MK diuji di MK, kemudian Hakim MK memutuskan bahwa dulu itu Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat katanya. Artinya ini tidak berlaku, tapi kalau direvisi jadi berlaku gitu. Salah satunya yang dicek itu formilnya. Formilnya adalah pada saat Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat, kurang pelibatan masyarakat. Padahal pelibatan masyarakat, tokoh-tokoh itu diwajibkan ketika DPR atau legislatif, lembaga legislatif itu membuat undang-undang misalnya. Jadi formil. Nah, material itu apa? Jadi formil ini prosesnya ya, waktu buat undang-undang itu ngumpet-ngumpet apa enggak ya? Timelinenya gimana? Kemudian sah apa enggak? Diketok palunya sah apa enggak? Dan lain sebagainya. Itu formal. Kalau material itu menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan itu sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Nah, kalau material itu dilihat pasalnya dibaca. Oh, ini kira-kira bertentangan nggak dengan UUD, dengan konstitusi. Nah, itu. Atau melihat menilai kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan peraturan tertentu atau enggak. Jadi pengujian material ini berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi atau mencakup kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Di pasal 50 bilang undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD NRI ini. Tetapi pasal ini sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi itu bilangnya bahwa pasal ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan MK. Kalau dulu di Undang-Undang MK tahun 2003 nih ada pasal 50-nya gini. Jadi kalau undang-undang yang lama ya, undang-undang pokok agraria, undang-undang tambang ya, minerba, undang-undang pasar modal itu kan dari tahun 90-an itu, agraria itu 1960-an, perkawinan itu 1971, apalagi KUHP, KUH Perdata yang lama itu dari 80-an prosesnya. Kalau ada pasal ini nggak boleh di judicial review. Makanya MK membatalkan. Sehingga setua apapun undang-undang bisa dilakukan judicial review sepanjang
undang-undang itu bertentangan dengan UUD atau beberapa pasalnya. Nah, ini ada legal standing dan posita. Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Yang boleh mohon siapa aja sih? Yang boleh mohon kita semua. Yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya kita dirugikan karena ada undang-undang. Boleh perorangan warga negara, makanya kita semua boleh nih. Bapak Ibu, adik sekalian boleh. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat boleh. Badan hukum boleh, baik itu publik maupun privat. Lembaga negara juga boleh. Jadi semua boleh ya. Sepanjang kita anggap bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional kita dirugikan. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonan. Jadi ditulis tuh, jelasin kenapa kita gugat, apa aja pasal yang dilanggar oleh undang-undang ini terhadap undang-undang dasar, apa aja hak kita yang dilanggar, dijelasin. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemohon wajib menguraikan dengan jelas. Jadi harus jelas itu dijelasin. Undang-undangnya tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD, materi muatan dalam ayat berapa, pasal berapa, bagian mana dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar. Jadi harus jelas. Hak konstitusional tuh apa sih? Ini kan ada hak konstitusional tuh di pasal 1. Konstitusional itu adanya hak dan atau kewenangan konstitusi yang diberikan oleh UUD. Rekan-rekan kalau tertarik untuk lihat ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28A hingga 28J. Dan hak-hak lain ya yang di luar itu kan banyak juga. Hak dan atau kewenangan konstitusi tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan. Jadi gara-gara ada undang-undang, kita jadi rugi. Ruginya tapi harus rugi yang bertentangan dengan UUD. Kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik. Jadi spesifik itu nggak boleh berandai-andai, nggak boleh menerka-nerka, nggak boleh mengawang-awang. Itu harus spesifik. Pasal berapa, ayat berapa. Kenapa kita bilang bahwa itu melanggar hak kita, sandingkan dengan UUD. Adanya hubungan sebab akibat, causal verban antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan. Jadi harus terkait, gara-gara undang-undang ini terbit kita rugi loh gitu. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan lagi atau tidak terjadi lagi. Jadi yang kita mohonkan itu ya supaya hak kita terpenuhi dan tidak dicederai lagi. Ya ini pengajuan permohonannya harus bahasa Indonesia, ditandatanganin oleh kita, pemohon ya, siapa yang mohon, diajukan dalam 12 rangkap. Oh, kenapa banyak banget? Ya kan hakimnya ada 9, belum lagi untuk panitra, belum lagi untuk arsip gitu ya. Terus jenis perkaranya apa, sistematika itu identitas kita. Kita ini siapa, pemohon itu siapa, warga negara Indonesia, dan legal standing. Kenapa perlu dijelasin identitas? Supaya hakim itu bisa menilai apakah benar hak konstitusional kita secara langsung atau tidak langsung terkait dengan undang-undang yang dibuat yang dianggap merugikan kita. Baru posita penjelasan. Kenapa kita gugat? Petitum itu adalah apa yang diharapkan. Putusan kayak gimana yang kita pengenin. Disertai bukti-bukti pendukung.
Sampai di sana ada yang mau ditanyakan rekan-rekan sekalian? Kalau saya tanya, tuh web selanjutnya enaknya hari apa dan jam berapa, biar sama-sama enak. Ada yang mau mengusulkan nggak apa-apa. Kalau bisa di minggu ini ya, biar kita selesai karena minggu depan itu sudah sesi terakhir. Jadi mungkin hari hari Minggu ya teman-teman atau hari Jumat. Jumat boleh, Sabtu bisa, ya, Sabtu bisa. Gimana? Ada yang mau berpendapat mungkin? Siang atau sore? Boleh. Ada yang mungkin kerja? Jam 7 aja kok kalau bisa. Itu Kenapa? nggak banyak. Ada soalnya Pak, Iya, kenapa Subekti? kalau bisa nanti di hari Sabtu atau Minggu jamnya seperti ini saja. Soalnya saya kerja Pak. Oh iya, ya. Itu ya Jadi Izarul ya karena kayaknya banyak yang kerja jadi kita mungkin jam tujuhan. Oke ya, eh, kalau nggak Sabtu Minggu nanti segera sih kabarin. Sepertinya Sabtu sih, Sabtu, Sabtu it's okay. Oke, saya kalau bisa on cam rekan-rekan sekalian saya mau ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Mohon on cam untuk kita dokumentasi buat laporan ya, rekan-rekan sekalian. eh yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi gitu ya di Mahkamah Konstitusi itu nanti kita kita akan lanjutkan lagi em, terkait dengan pengujian MK. Harapannya rekan-rekan sekalian bisa memahami secara mendalam tahapan-tahapan dan gimana MK itu menguji itu. Biar kalau kita eh, sebentar saya screenshot. Biar kalau nanti teman-teman dengar berita, baca berita terkait dengan eh, Mahkamah Konstitusi, kan sering sekali tuh, pasti sering. Maka teman-teman akan tahu, oh prosesnya ternyata seperti ini, gitu. Ini malam ini mungkin kita selesaikan dulu ya, nanti Sabtu biar lebih ini. Tadi Mbak Santika nih masih di kantor ya? Masih ya. Ya udah berarti kita eh, sudahi dulu nanti Sabtu atau Minggu ya biar enak ya biar agak santai kita akan lanjutkan kita kalau bisa kita habiskan materinya demikian ya terima kasih rekan-rekan sekalian selamat malam selamat menjalankan aktivitas selanjutnya terima kasih ya rekan-rekan selamat sekalian malam, makasih. Izin meninggalkan ruangan, Pak Bima. siap Pak Subekti terima kasih banyak Itu